Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 1 Agustus 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari Sabat dalam seluruh perbaktian dan penata layanan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Bapak Ismail Nababan. Kepada Bapak Ismail, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat malam saudara-saudari dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Renungan malam pada hari ini, 1 Agustus 2026, berjudul Sebuah Mujizat. Ayat inti diambil dari Ibrani 2 ayat 4. Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendak-Nya. Kristus tidak pernah melakukan mujizat atas tuntutan orang-orang Farisi. Ia juga tidak melakukan mujizat di padang gurun untuk menanggapi bujukan iblis. Demikian pula, ia tidak memberikan kepada kita kuasa untuk membela diri atau memuaskan tuntutan ketidakpercayaan dan kesombongan. Namun, Injil bukanlah tanpa tanda yang membuktikan asal-usul ilahinya. Bukankah merupakan suatu mujizat ketika kita dapat melepaskan diri dari perbudakan iblis? Permusuhan terhadap iblis bukanlah sesuatu yang alami dalam hati manusia. Hal itu ditanamkan oleh kasih karunia Allah. Ketika seseorang yang selama ini dikuasai oleh kehendak yang keras kepala dan memberontak dibebaskan, lalu dengan sepenuh hati menyerahkan dirinya kepada tuntunan kuasa-kuasa sorga, terjadilah suatu mujizat. Demikian juga ketika seseorang yang sebelumnya berada dalam penyesatan yang mendalam, akhirnya memahami kebenaran moral. Setiap kali seorang jiwa bertobat, belajar mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya, janji Allah digenapi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Yehezkiel 36 ayat 26. Perubahan hati manusia dan pembentukan tabiat yang baru merupakan mujizat yang menyatakan bahwa Juru Selamat yang hidup senantiasa bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kehidupan yang konsisten di dalam Kristus adalah suatu mujizat yang besar. Dalam pemberitaan firman Allah, tanda yang seharusnya selalu nyata adalah kehadiran Roh Kudus yang menjadikan firman itu kuasa yang melahirkan kembali bagi setiap orang yang mendengarnya. Inilah kesaksian Allah di hadapan dunia tentang misi ilahi anak-Nya. Banyak orang benar-benar merasa putus asa. Mereka dipandang sebagai orang-orang yang tidak mampu memahami ataupun menerima Injil Kristus. Namun oleh mujizat kasih karunia Allah, mereka dapat diubahkan. Melalui pelayanan Roh Kudus, kebodohan yang membuat pemulihan mereka tampak begitu mustahil akan lenyap. Kejahatan akan disingkirkan dan kebodohan akan diatasi. Rantai yang dijulurkan dari tahta Allah cukup panjang untuk menjangkau kedalaman yang paling rendah sekalipun. Kristus sanggup mengangkat orang yang paling berdosa keluar dari jurang kehinaan,
lalu menempatkannya sebagai anak Allah yang diakui, menjadi ahli waris bersama Kristus atas warisan yang kekal. Demikian pembacaan renungan malam pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Bapak Ismail. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, dalam renungan malam ini mengatakan kepada kita bahwa Kristus tidak pernah melakukan mujizat atas tuntutan orang-orang Farisi. Ia juga tidak melakukan mujizat di padang gurun untuk menanggapi bujukan iblis. Jika demikian, apa maksud Yesus membuat mujizat? Roh Nubuat di dalam letter 252 1906 paragraf 6 berkata, Tuhan Yesus tidak pernah melakukan mujizat untuk meninggikan kuasanya sendiri. Sebaliknya, setiap kali ia mengadakan mujizat, ia melakukannya dengan hikmat dan tujuan yang jelas. Kristus tidak memberikan teladan kepada murid-muridnya untuk mencari kemuliaan bagi diri mereka sendiri, melainkan untuk memenuhi kebutuhan yang nyata, seperti ketika orang banyak membutuhkan makanan. Yesus tidak pernah menggunakan mujizat untuk membuktikan kehebatannya, mencari popularitas, atau meninggikan diri. Setiap mujizat yang dilakukannya memiliki tujuan yang jelas dan sesuai dengan kehendak Allah, yaitu untuk memenuhi kebutuhan nyata yang dirasakan oleh manusia, serta menyatakan kasih dan belas kasihan Allah. Melalui teladannya, Yesus mengajarkan bahwa kuasa dan karunia yang Allah berikan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau mencari pujian, tetapi untuk melayani orang lain. Seperti ketika ia memberi makan orang banyak yang lapar, Yesus menunjukkan bahwa mujizat dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang sesungguhnya, bukan untuk mempertontonkan kuasanya. Kristus tidak melakukan mujizat untuk memuaskan tuntutan ketidakpercayaan atau kesombongan manusia. Mujizat yang besar justru adalah perubahan hati oleh kasih karunia Allah. Ketika seseorang dibebaskan dari kuasa dosa, bertobat, mengasihi Allah, dan hidup menurut kepadanya. Renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 221, paragraf 2 berkata, setiap kali seorang jiwa bertobat, belajar mengasihi Allah dan menuruti perintah-perintahnya, janji Allah digenapi. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Yehezkiel 36 ayat 26. Perubahan hati manusia dan pembentukan tabiat yang baru merupakan mujizat yang menyatakan bahwa Juru Selamat yang hidup senantiasa bekerja untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Kehidupan yang konsisten di dalam Kristus adalah suatu mujizat yang besar. Hati yang diubahkan dan pembentukan tabiat serta kehidupan yang konsisten di dalam Kristus merupakan mujizat besar dan bukti nyata pekerjaan rohnya serta masih bekerja sampai sekarang ini. Orang Farisi meminta tanda dari Yesus, tetapi Yesus menolak karena mereka tidak mencari kebenaran. Demikian juga ketika dicobai di padang gurun, Yesus tidak menggunakan kuasanya untuk membuktikan siapa dirinya. Mujizat bukanlah pertunjukan. Mujizat bertujuan membawa manusia kepada iman dan keselamatan. Oleh sebab itu, perubahan hati merupakan mujizat yang besar. Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Allah berjanji memberikan hati yang baru. Tidak ada manusia yang mampu mengubah tabiatnya sendiri. Namun Roh Yesus sanggup mengganti hati yang keras menjadi hati yang mengasihi Allah. Ketika orang lain melihat karakter yang berubah,
kasih yang bertumbuh, pengampunan yang diberikan, dan kehidupan yang setia kepada Kristus, mereka sedang melihat mujizat Allah yang nyata dalam kehidupan umatnya. Rasul Paulus di dalam Titus 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa keselamatan bukanlah hasil dari usaha atau kebaikan manusia, melainkan pekerjaan Roh Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Allah memperbaharui kehidupan kita dan memberikan kelahiran baru secara rohani. Inilah satu mukjizat besar dalam hidup kita. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas nasihat firman-Mu yang mengajarkan bahwa mukjizat yang besar adalah kelahiran baru dalam kehidupan kami, yang dikerjakan oleh Roh Anak-Mu Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar karakter kami dibaharui menjadi serupa dengan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.